Oke, selamat bergabung semuanya. Oke, selamat bergabung Alvin. Assalamualaikum. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Selamat bergabung. Suara Mister terdengar di sana, Alvin? Clear? Dengar. Oke, good. Nice. Thank you. Mister coba cek dulu. Oke, Alvin sudah. Oke, untuk Messi, Mister tunggu ya isian untuk data dirinya supaya nanti bisa kita update untuk di data platformnya. Oke, sembari nunggu teman-teman ya, kita kasih waktu 5 menit lagi, 10 lebih 10 kita nanti akan mulai materi. Tapi sebelumnya Mister mau tanya dulu apakah yang kemarin ada yang bingung atau ada kendala dan sebagainya. Minggu kemarin kita pertemuannya membahas terkait dengan string ya. String. Fungsi-fungsi string itu ada banyak ya, ada length untuk mencari panjang dari karakter, ada index untuk slicing, untuk mengakses huruf, kemudian apalagi find untuk mencari indeks pertama dari kalimat atau kata yang kita inginkan dalam suatu feedback, suatu review dan sebagainya. Terus ada lagi juga nanti yang kita buat ketika dia jadi small case semua. Jadi yang kemarin ada kasus yang dia tulisannya ada huruf besar, huruf kecil, kemudian kita buat small case semuanya. Pakai fungsi lower. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan fungsi-fungsi yang kemarin kita pelajari? Nggak ada? Aman semua? Oke, Mister coba cek dulu. Oh iya, sembari kita tunggu juga teman-teman yang lain, coba teman-teman di sini buka di modulnya apakah modul satu pelajaran modul satu benar, pelajaran keempat itu sudah terbuka semua apa belum? Harusnya kalau dia terbuka warnanya jadi ungu. Mana yang punya Mister tadi? Oke, beneran nggak ada yang ditanyakan? Berarti clear semua ya string ya? Atau minggu yang lalunya lagi terkait dengan input atau mungkin print dan sebagainya, ada yang masih bingung? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Mister yang tanya ya kalau gitu. Seperti biasa, Mister akan langsung coba simulasi ke dalam suatu program, suatu aplikasi code-nya. Oke, Mister ganti screen dulu. Mana screen-nya? Oke. Sekarang kalau Mister punya variabel, misalnya ini tahun, kemudian tanggal. Nah, sekarang Mister mau nanti coba display, coba kasih outputnya tulisannya seperti ini. Saya lahir di tahun 2001 pada tanggal 12 dengan menggunakan kombinasi variabel ini ya, tahun dan tanggal. Coba silahkan diketikkan di chat, ya kan, di chat. Nah, nanti di chat itu Mister akan coba paste ke dalam programnya. Ya, silakan. Ada yang tanya tadi kan, Mister coba tanya nih, menggabungkan variabel dengan kalimat sehingga nanti outputnya seperti ini yang Mister inginkan. Output. Jadi di sini di interpreternya nanti akan muncul tulisan saya lahir di tahun 2001 pada tanggal 12. Gabungkan antara tulisan biasa dengan variabelnya. Silakan diketikkan di kolom chatnya supaya nanti Mister bisa ngecek pemahaman dari teman-teman semuanya di sini. Oke, sepertinya dia baru bergabung. Oke, Haidar, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Di Mister. Oke, good. Oke, Sila. Saya lahir di tahun. Oke, kita coba ya. Ini ada jawaban dari Sila. Silakan teman-teman yang lain. Kalau punya versi yang berbeda, nggak apa-apa. Kita akan coba code yang ada di Sila. Taraning. Oke,
Benar ya? Udah sama seperti output yang tadi Mister sampaikan di soal tadi. Saya lahir di tahun 2001 pada tanggal 12. Jadi kita gunakan koma ya untuk menggabungkan string. Seperti ini. Oke. Good. Thank you Sila. Untuk yang lainnya kebayang ya di sini ya? Yes, punya Messi juga. Oke. Sekarang kita lihat punya Messi ya. Kita ini punya Messi sekarang. Ini Sila, ini yang Messi. Bad input Messi. Kira-kira apa yang bikin bad input? Ada yang kurang teliti nih, ada yang ketinggalan nih ceritanya. Kurang apanya Messi? Kurang komanya Pak tadi tuh. Oke. Komanya di setelah tahun ya. Di sini ya. Sorry. Sini. Oke, good. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, yang teliti karena koma ini meskipun ya kecil dia sangat signifikan ya di dalam code ya. Oke, good. Sekarang Mister mau coba satu lagi. Ini terkait dengan operator aritmatika. Kalau Mister punya kombinasi angka, ini adalah tahun dan ini adalah bulan. Nah, sekarang Mister mau ekstrak tahunnya supaya nanti Mister dapatkan tahunnya itu sama dengan 2001, kemudian bulannya itu sama dengan 12. Ini outputnya. Operator aritmatika apa yang perlu kita gunakan? Ada tahun 2001, variabel tahun ya, menyimpan 2001. Sorry kok variabel tahun. Ada angka 2012 ini kita buat dalam variabel aja ya supaya lebih kebayang. Angka, ada suatu angka yang merupakan kombinasi tahun dan bulan yang Mister ingin ekstrak nanti angkanya, Mister pisahkan angkanya, nanti mendapatkan angka 2001 untuk tahun dan 12 untuk bulannya. Gimana caranya? Gunakan operator aritmatika. Silakan diketik. Waduh, udah langsung ada nih. Oke. Mister maunya bentuknya kayak gini ya Sila maksudnya. Ini ada angka, silahkan dimodifikasi angka ini atau variabel ini, variabel angka ini nanti munculnya kayak gini. Tahun 2001 bulan sama dengan 12. Jadi kurang lebih munculnya kayak gini nih. Kalau di dalam interpreternya supaya kebayang ya. Jadi nanti munculnya seperti ini. Ketika ini di running, outputnya dihapus. Nah, munculnya gini, tahun 2001 bulan 12 dari variabel angka ini. Yo, gimana? Bayang ya? Soalnya kebayang ya. Jadi ini untuk mengekstrak 2001 apa 2 berapa ini bacanya? 200.112 diekstrak, dipisahkan menjadi angka 2001 dan 12. Tapi gunakan operator aritmatika ya. Jangan langsung diketik kayak gini ya, nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita mau belajar otomasi nih. Python kan dia terkenalnya karena ada otomasi yang sangat mudah untuk digunakan. Yes, Messi gimana? Fungsi dari tulisan outputnya apa ya? Fungsi dari tulisan outputnya ini. Oh, ini maksudnya Mister mencontohkan. Mencontohkan supaya nanti munculnya kayak gini, Messi. Nah, sekarang buat rumusnya atau buat formulanya, bagaimana caranya kita memecahkan ini. Jadi dapat angka 2001 dan dapat angka 12 dari kombinasi 2001 12. Yo, yang lain. Ryu, gimana Ryu? Belum ada suaranya nih. Haidar, Alvin. Pakai yang kemarin itu ya, Mister. Pakai apa? Pakai yang gini tuh. Pakai operator aritmatika. Ada kan ada kali, kurang. Nah, iya benar, pakai itu. Bukan yang misalnya dari 11 sampai 18, bukannya kayak gitu ya? Oh, itu string. Nah, inget, itu string. Ya. Ini angka nih. Kalau string nanti ada lagi string. Kalau ini nggak bisa dibuat kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini kan. Angka, kemudian ada indeksnya 0 sampai
4 gitu kan maksudnya ya. Ini Ya. hanya khusus string, nggak bisa diterapkan di angka. Error. Lihat, Astaga, Mister mendefinisikan ini angka. Kalau Mister definisi ini kayak gini, boleh pakai string. Tapi tidak sesimpel itu, ya kan? Ini bukan sesimpel string ya, angka. Oke. Ini pelajaran di awal-awal nih. Ini biasanya nih teman-teman nih kadang karena mendapatkan pelajaran yang baru, yang belakangnya jadi kelupaan. Angka sama dengan 2001 nggak boleh, Elvin. Nggak boleh langsung di hardcode, pakai operator. Dikali enggak. Kita nggak pakai perkalian. Dikali persen. Dikali persen gimana? Coba. Boleh kalau pakai algoritma yang lain boleh. Boleh ya. Aritmatika itu kan ada banyak tandanya. Sebenarnya ada tanda yang sudah langsung operator itu langsung dia ngedapetin angka 2001 dan ngedapetin angka 12 itu ada operatornya. Cuman permasalahannya teman-teman ingat apa enggak nih? Nah, oke. Gimana ya teman-teman yang lain? Nih Sila udah ngasih hint nih. Sebenarnya Sila udah ngasih hint nih. Kebayang nggak nih? Sila udah ngasih hint. Jadi operator itu kan ada kali, kurang, bagi, tambah, terus ada yang double slash, itu bagi yang kita hanya mendapatkan bilangan bulatnya saja yang disampaikan di Sela nih di sini. Kemudian ada lagi yang kayak bentuk persen atau modulo, itu mendapatkan sisa. Sisa ya, sisanya dari hasil pembagian. Macam-macam. Karena lupa ya semuanya. Ayo. Ingat ya, nanti operator aritmatika ini bakal kita pakai terus nih. Jadi kalau bisa jangan sampai terlupakan nih ya. Nanti kita akan terus pakai soalnya. Semakin kita makin masuk ke dalam modul yang baru-baru nanti ya, yang makin advance, itu perkaliannya atau nanti kombinasi operatornya akan semakin panjang kemungkinan. Karena kita ngomongin analisis data nih. Kalau Python kan terkenalnya biasanya di situ tuh. Oke, misalkan contohkan ya. Nah sekarang sebenarnya ada operator yang dia itu sudah mendapatkan langsung dapat 2001 sama 12-nya. Sekarang kita coba lihat di sini. Caranya adalah dengan menggunakan operator yang pertama untuk tahunnya. Tadi udah Sila sampaikan. Pakai tanda. Oke, Sila udah ngasih clue itu ya. Kita pakai code-nya Sila. Oke, gimana Sila? Udah bener tuh. Yang punya Sila operator yang dipakai udah bener. Berarti angka kalau punya Sila kan kayak gini. Ini Mister kenapa kok pakai angka saja? Karena udah Mister define ke variabel. Kalau teman-teman mau ngetik ini juga boleh. Cuman karena kenapa diketik lagi kan udah di define ke variabel kan gitu ya. Gak apa-apa. Mau pakai ini juga boleh, mau pakai angka juga boleh. Yang punya Sila itu bentuknya kayak gini. Nah, sekarang kita coba ya. Dengan dibagi dengan 10, ini double slash ya, pembagian integer 10, apakah hasilnya adalah 2001? 20.011 Sila. Kenapa kok 20.011? Kenapa kok 20.011? Yang kita dapetin malah cuman ini aja. Karena kita butuh menghilangkan 2 digit di belakang. Yes, benar. Kalau kita ingin mendapatkan 2 digit menghilangkan 2 digit di belakang, kita juga pembagiannya 2 digit ya. 100 berarti. Maksudnya nolnya itu 2 digit. Ya, benar Sila. 100. Jadi dapatnya 2001. Nah, sekarang yang 12 itu sebenarnya juga ada operator yang langsung mendapatkan dengan angka 12-nya, yaitu puluhannya di belakang sini. Sama seperti ini konsepnya, karena kita ingin mendapatkan ratusan di sini, 12 ratusan ini, berarti kita baginya juga dengan 100. Cuman pembagiannya bukan bagi biasa, tapi pembagian sisa atau modulo. Jadi angka dimodulo dengan 100. Maka dia akan mendapatkan sisa dari 12. Kenapa? Karena kalau ini dibagi, lihat kalau kita bagi di sini, sebenarnya ini 12 ya. Sebenarnya kan kalau dibagi 100 dia 20 angka ini berarti banyak 200.112. Kalau dibagi 100 itu kan menghasilkan sebenarnya ya 2100. Betul? Kalau dibagi 12 hasilnya adalah 2001. Kalau ini dikali 2001 dikali 100 itu kan hasilnya gini. 2100 kalau dikali ya.
Jadi kalau 2001 dikali dengan 100 itu hasilnya ini. Kenapa kok modulo ini Kenapa kok ini hasilnya 12? Karena kita melakukan pembagian sisa. Jadi ini 2000 ini 20.000. 200.100 itu adalah hasil ketika dia dimodulo dengan 100, kemudian dibagi dengan 100, kemudian dikurangi. Jadi nanti 12 itu sebenarnya asalnya dari ini dikurangi dengan ini. Itulah modulo, arti dari modulo sepanjang ini. Kita bisa buat dengan hanya menggunakan perintah modulo ini. Artinya itu kayak gini. Jadi kita cari paling terdekatnya berapa, maksimumnya berapa, yaitu mendapatkan angka 200.100 dengan pembagian hasil baginya 2001. Kemudian sisanya berapa, itulah hasil dari modulo. Makanya di sini munculnya 12. Kebayang ya semuanya ya. Jadi ini nanti tolong jangan dilupakan. Kalau ini nih yang pasti kebanyakan tuh beberapa teman-teman tuh banyak yang lupa. Kalau kali kurang bagi tambah enteng lah ya, udah makanan sehari-hari. Nah ini yang baru-baru kayak gini nih yang kadang terus jadi lupa. Nah nanti jangan terlupakan lagi ya harapannya ya. Coba nanti eksplorasi lagi dengan beberapa angka-angka yang lain supaya nanti lebih kebayang lagi. Dan latihan-latihannya, nah ini kalau Mister lihat di beberapa ini course-nya yang punya teman-teman ada beberapa yang masih belum dikerjakan tuh. Nah coba dikerjakan lagi latihan-latihannya. Siapa tahu nanti bisa buat mereview lagi apa yang udah kita pelajari kemarin-kemarin. Oke, sekarang kita masuk ya ke materi selanjutnya. Udah jam 10.20. Teman-teman yang udah pada masuk kayaknya udah pada lengkap nih. Haidar, Ryu, Alvin, Rito, Messi, Excel, dan Sila. Oke, 2 izin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kita. Mister share screen materinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya konstruksi bersarang atau nested construction. Tujuan dari materi ini adalah untuk membuat simplifikasi dari code-code yang udah kita kenal kemarin. Contohnya misalnya, kita melakukan input kemudian kita ingin inputnya itu dibuat lowercase semuanya atau menjadi huruf kecil semuanya. Dulu, waktu kita pertama kali mengenal seperti itu, nulisnya kan seperti ini. Misalnya ada review, isinya adalah aku belajar ini. Nah huruf besar huruf kecil gini kombinasi kayak gini. Kemudian kita pingin buat jadi lowercase, kita define lagi review titik lower. Nah kan kayak gini dulu waktu kita pertama masih kita benar-benar satu persatu. Nah tujuan konstruksi bersarang ini adalah untuk menyatukan semuanya. Jadi ini nanti nggak perlu lagi dibuat seperti ini, dibuat 2 baris, tapi cukup seperti ini. Buka ulang untuk gimana? Oke. Misalnya ya, kayak gini contohnya. Jadi kalau di print nanti ini dimatiin dulu. Akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu huruf kecil semuanya. Nah, ini kan jadi simple nih. Kita hemat 1 baris code. Dan ingat sistem resource ya, resource yang kita pakai untuk melakukan kompilasi program itu akan bergantung dengan line code kita. Ya kalau 1-2 sih nggak masalah ya. Tapi kalau udah ribuan, puluhan ribu, perlu ketahui teman-teman ya kalau kita ngomong terkait aplikasi-aplikasi besar, misalnya project besar, contoh kayak Windows aja. Itu line code-nya itu bisa mencapai Windows 98 itu 10 juta code. 10 juta baris code. Bahkan lebih. Nah, bayangkan kalau itu kita misalnya bisa hemat 500.000 code-nya. Dengan posisi seperti ini, menghindari inisiasi review, inisiasi variabel yang kedua kali tapi dia mempunyai fitur yang sama sebenarnya. Nah, tujuannya kayak gitu ya kurang lebih. Atau dengan contoh yang lain misalnya kayak gini. Pada saat kita melakukan input, meminta input oleh user, masukkan angka. Kan yang dimasukkan angka ya pasti ya. Pastinya yang ditujukan kita adalah angka. Yes, gimana Rio? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang review aku belajar Python kok yang outputnya ini aku belajar ya Pak ya? Ya, ini typo Mister tadi. Ini Mister ulang ya. Ini aku belajar Python. Tadi Mister kelebihan A di sini. Tuh. Oh. Jadinya dia munculnya belajar. Oh saya kira emang dari. Oh enggak typo, Mister typo. Tadi kayak gini tulisannya.
Sorry. Oke, thank you Rio udah menanyakan. Udah teliti. Nah, latihan teliti juga ya. Tadi Mister nambahin kirain tadi nggak ada yang ngeh loh. Ternyata Rio ngeh ya. Oke, nice. Jadi kita latihan teliti juga ya. Soalnya nanti di automatic check perlu Mister ingatkan juga kalau outputnya contohnya seperti apa ya. Nah, kayak gini. Outputnya adalah yang harus dibayar Y-nya huruf besar, teman-teman tulis huruf kecil, itu nggak bisa lulus tuh automatic checknya. Atau titik komanya kurang, itu juga nggak lulus. Spasinya kurang, itu nggak lulus. Jadi belajar di sini kita coba belajar detail, teliti. Tujuannya seperti itu, bukan untuk mempersulit, tapi mencoba untuk teliti. Di samping juga algoritma juga teman-teman harus pegang ya, jangan cuman melakukan pokoknya aku bisa clear ininya solusinya tapi aku masih bingung nih dengan algoritmanya. Silahkan ditanyakan kalau misalnya ada yang bingung ya. Oke, sekarang masuk ke sini lagi. Nah, tadi kan Mister mencontohkan yang ini biasa, kalimat biasa. Sekarang kita menggabungkan fungsi. Ini juga namanya nested structure. Misalnya kita buat masukkan angka, kemudian kita mau dia reviewnya itu sama total, misalnya total sama dengan review dikalikan dengan 4 misalnya. Kemudian kita print totalnya. Nah, di sini berarti kan dengan kata lain review ini harus bentuknya number atau numerik. Ada dua nanti yang akan kita coba pelajari di sini di modul ini. Float dengan integer. Nah, kita bisa langsung gabungkan di sini integer, kita langsung konversi. Nah, seperti ini. Daripada kita menambahkan code seperti ini. Reinitiate lagi review sama dengan integer review. Nah, hasilnya sama, cuman kita menghemat baris yang sudah kita gunakan. Dan ingat tadi, yang namanya resource sekecil apapun yang dikeluarkan oleh kita atau diketikkan ke kita, itu akan diproses oleh si komputernya, si sistemnya. Nah, kita membiasakan nanti ke depannya ketika misalnya teman-teman udah benar-benar terjun di real project yang udah banyak garis line code-nya, nah diharapkan dengan nested structure ini bisa menghemat dan masih bisa terbaca. Jadi kalau kayak gini kan masih enak ya bacanya. Misalnya kalau kita rubah jadi integer, nah ini masih kita enak. Tanda int di depan itu mengkonversi argumen yang ada di dalam. Apa argumennya? Input. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan user, masukan dari user. Kan masih enak tuh menyampaikannya, menjelaskannya pun juga masih enak. Dengan kita hanya menuliskan satu code saja, satu line code untuk dua baris line code tadi. Nah, kalau ini di running misalnya, kemudian Mister masukkan 2, ya dia akan tetap menghitung seperti biasa, 2 kali 4. Nah, jadi gitu ya. Kurang lebih gambarannya untuk nested structure seperti itu. Dan ini bisa dikomunikasikan ke semua fungsi yang udah kita dapatkan. Nah, sekalian mereview, Mister. Kalau untuk mendapatkan panjang dari suatu kalimat, contohnya yang ada di review ini aja deh. Ini Mister comment. Kita gunakan fungsi apa? Kita ngomongin string sekarang ya. Ini Mister punya string yang udah Mister lower. Len, oke, nice. Sekarang kalau udah mendapatkan len misalnya, ini kita buat ya len dulu ya. Penulisannya seperti ini ya, langsung seperti ini bisa. Len review. Nah, ini juga namanya nested structure. Apa nestednya, Mister? Ini print, ini fungsi loh ya. Jangan salah, print ini meskipun kelihatannya simple, tapi ini disebutnya juga fungsi. Ketika kita menggabungkan dua atau lebih fungsi atau dua lebih argumen, itu merupakan nested structure. Jadi ini kita nggak repot-repot lagi kan. Kalau misalnya kita mau buat length review, kita nggak usah lagi ketik simpan dulu di variabel panjang ya Mister. Ntar review kita simpan lengthnya di sini, kemudian kita panggil baru di sini Mister panjang. Sama hasilnya. Nah, tapi ingat, kita coba untuk mengefisiensikan code. Selama code itu masih mudah terbaca, kita lakukan itu nested structure. Tapi kalau udah susah, panjang banget kalau digabung jadi satu, nah lebih baik dipecah. Apa tujuannya? Memudahkan kita untuk menjelaskan dengan developer lain. Keterbacaannya juga enak. Caranya nyari errornya pun juga enak karena panjang untuk nested structure-nya. Oke, good, nice. Nah, sekarang kalau kita Mister mau nyari tulisan Python di review ini. Tadi lengthnya kayak gini ya. Mister balikin dulu. Lengthnya seperti yang tadi nested structure-nya. Sekarang Mister mau nyari tulisan Python. Silakan ketikkan di chat. Lengkap ya. Yes, fine. Sekarang coba ketikkan lengkap sila. Gimana tulisannya, code-nya. Mister nanti akan langsung copy ke sini.
Bagi teman-teman yang lain silakan juga ketikkan di kolom chatnya. Menggunakan find, benar kata Sila. Fungsinya fungsi find. Cuman bagaimana penerapan implement code-nya? Print, review, find, Python. Oke, kita coba copy ya Sila ya. Kita kunci. Yes, secara penulisan sebenarnya udah benar. Ini secara penulisan, secara penggunaan struktur filenya itu udah benar. Cuman, lihat ya, Mister coba running nih. Kira-kira apa yang teman-teman dapatkan dari ini? Oke, gimana Sila? Udah ketemu langsung apa kira-kira yang kurang Sila? Python is not defined. Iya, benar banget. Jadi, kan kita kan tadi ngomong tulisan ya, bukan variabel. Nah, jadi Sila ini yang pertama tadi adalah lupa untuk mengapit di bagian tanda petiknya. Dan tadi udah direvisi sama Sila, kurang tanda petiknya. Bener banget. Jadi hati-hati ya. Orang mungkin gampang ya nyari Python. Oh ya, aku paham. Nyari tulisan Python. Tapi kalau di sistem beda ya, tulisan kayak gini dengan tulisan kayak gini itu beda artinya. Kalau kayak gini, maka si sistem akan mencari variabel Python di sini. Mana variabel Python? Nggak ketemu. Dia langsung bilang error. Nggak ada variabel Python. Tapi kalau tadi nulisnya dikasih tanda petik, makanya itu hati-hati di sistem benar-benar detail dan strict. Sekali dia error ya udah error, nggak bakal bisa dikompromi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sila good job, nice, udah langsung aware tadi ketika udah menuliskan Python-nya, langsung lupa ya katanya. Ada itunya kurang di bagian petiknya. Untuk yang lainnya Mister harapkan sama ya. Jadi teman-teman ketika ketemu error nggak hanya sekedar membenerin tapi paham apa itu maksudnya. Kenapa kok tadi dibilang not defined? Karena dia mencari variabel. Ketika kita nggak ada tanda petiknya itu artinya adalah variabel. Ketika ada tanda petiknya itu adalah string. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Nah, fungsi-fungsi yang akan kita gunakan di modul sekarang ini sama Mas Yan. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda. Masih gunakan fungsi lower, fungsi find, fungsi index. Kalau string ya, fungsi len. Kalau operator aritmatika juga sama. Ada konversi int ke str atau str ke int dan sebagainya. Jadi itu akan kita pakai semuanya pada modul kita kali ini. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita coba masuk ke dalam. Ntar ada yang tanyain. Yes, benar. Python-nya itu string. Tapi kita bisa ya menyimpan kayak gini tadi. Misalnya kita mau bilang kita simpan ke dalam variabel cari, kemudian kita buat seperti ini. Cara lain misalnya ya. Kemudian ini baru dimasukkan cari. Variabel cari. Nah, ini nanti sama dengan saat ini ya. Memasukkan value string Python ke dalam argumen find. Artinya gitu. Jadi bukan berarti yang tadi Mister bilang, Mister berarti kalau tadi aku ngetiknya kayak gini udah pasti salah dong. Bukan udah pasti salah. Salah ketika kita nggak ketemu variabel Python. Tapi kalau ketemu ada variabel Python-nya, misalnya ini, kita ganti, misalnya ganti jadi variabel Python, yang isinya adalah string Python, ini bisa jalan, sama aja. Tuh, sama aja kan? Ketemu juga. Jadi, bukan berarti, oh berarti kalau ada variabel nggak boleh masuk argumen. Boleh, tapi jangan lupa didefinisikan. Itu inti dari pesan dari si error tadi. Jadi kalau ini dihapus, dia ngomongin error, itu bukan berarti nggak boleh ada variabel di sini. Bukan, tapi tolong dong definisiin is not defined loh, aku nggak ngerti mana variabelnya gitu. Istilah kalau orang ini ya, orang orang manusianya kalau ngomong. Nah, oke, aku define deh ini variabel Pythonnya, isinya sama variabel isinya bukan sama, isinya adalah string Python. Oke, kata si sistem, baru jalan. Ya gitu kira-kira Ryu ya. Kebayang ya semuanya ya. Oke, kalau masih belum ada yang ditanyakan, sekarang kita coba masuk ke dalam course kita, ke bagian sini. Mister ulang ke sini dulu. Nah ini ke data types, pilih yang sampai mana ya? Oh ini lesson 4, konstruksi bersarang nomor 7. Silakan diklik. Mister hapus dulu ini. Kita hapus dulu yang nggak penting. Oke, masuk ke dalam nomor berapa tadi? Nomor 7 ya. Nomor 7 harusnya nanti munculnya seperti ini. Oke, Mister share screen untuk yang bagian tracknya.
Oke, munculnya adalah pertama adalah terkait dengan teori. Nah, ini beberapa hal yang tadi Mister sampaikan untuk membahas mengenai nested structure atau apa tadi? Struktur bersarang ya. Apa aja yang benar kira-kira? Oke, sekarang yang nomor satu adalah kode. Sebentar, ini Mister yang mana? Oke nih, kode dapat dibuat lebih pendek dengan menggunakan konstruksi bersarang. Tadi ya, udah kita contohkan, kita bisa buat satu code aja, satu baris line code. Berarti udah oke ya ini ya. Kemudian yang kedua, Anda perlu mempertahankan keseimbangan antara memperpendek kode dan keterbacaannya. Nah, tadi yang Mister bilang, kalau dia terlalu panjang, jangan ditaruh di satu code, jangan di satu line code, buat jadi dua. Oke, sila ABD ya, AB. Oke, D-nya berarti yang ini. Coba bentar, cek dulu. Memerlukan percaya bahwa semakin pendek kodenya semakin baik ya. Oke, hati-hati dengan kalimat semakin pendek semakin baik itu enggak ya, enggak selamanya karena tadi Mister menyampaikan yang ada di poin kedua ini. Dalam konstruksi A dapat menyebabkan konstruksi B jika B mengembalikan nilai. Yes, benar. Kalau enggak contohnya kayak gini, print kemudian kita kurung lagi print. Jadi print dalam print itu none hasilnya. Enggak nyetak apapun. Jadi harus mengembalikan nilai. Contohnya kayak input, mengembalikan nilai itu ada sesuatu yang didapatkan. Input, mendapatkan input dari suatu user. Hasil tipe datanya apa? String. Ya kan? Atau fungsi itu nanti kita akan mendapatkan return suatu value apa. Nah, itu juga mendapatkan nilai. Atau simpelnya aja, A atau total sama dengan A tambah B. Total itu mengembalikan nilai. Kenapa? Karena dia mendapatkan hasil dari A tambah B. Itu oke. Sekarang yang terakhir adalah konstruksi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan nilai dapat bersama sama dengan cara apapun. Nah, ini nggak bisa nih ya. Kata yang tadi kayak print tadi nggak bisa. Ini kalau di running, nah oke, good. Oke, nomor satu, udah ya, ABD udah bener tadi yang disampaikan oleh Sila. Sekarang nomor 2, 3 itu typing. Nah, ntar Mister akan coba tunggu di nomor 4-nya ya. Silakan dilanjutkan. Oke. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan ini ya, share screen supaya Mister bisa ngelihat apa sih yang jadi masalah di dalam code-nya. Coba cek dulu progresnya, atau kalau sekarang mau langsung share screen juga boleh supaya juga Mister dapat mengetahui progres real time-nya. Jadi kalau ada beberapa hal yang kesulitan Mister langsung tahu. Silang ngebut. Oke, kalau udah bisa dilanjutkan sampai ke bintang, lanjutkan sampai ke bintang ya. Sila, good, nice. Untuk yang lainnya silakan dilanjutkan typingnya dulu sampai ke yang nomor 4. Kalau misalnya masih ada yang bingung, nanti Mister akan coba bahas nomor 4. Bagi yang udah advance pun, misalnya udah sampai ke nomor berapa, jauh ke depan. Nah, kalau anda yang bingung, silakan ini juga RSN ya, supaya nanti Mister bisa mengikuti apa yang teman-teman kerjakan sekarang semuanya. Yes, Sila, gimana? Mister, ini nih digimanain? Oke, maksud dari tugasnya ini suruh ngapain? Coba jelaskan ke Mister. Sebelum ngomong ke kodenya, Sila memahami tugasnya suruh ngapain dia? Ceritain. Ini, nginin efisiensi dinilai dengan jumlah tugas pekerjaan yang diselesaikan. Ya. Tapi di gambarnya nggak ada kayak print apa gitu. Oh, maksudnya adanya itu input doang. Oh, nggak ada hasilnya gitu. Coba diklik gambarnya. Diklik gambar yang di soal. Oh. Di bawahnya. Di bawahnya ya. Teman-teman kalau belum ketemu misalnya kayaknya ini kok kurang ya, coba diklik. Nanti dia biasanya muncul tuh fullnya. Full soalnya. Yang diinginkan bentuknya. Oke, sama-sama Sila. Oke, mantap. Silakan dilanjutkan. Mister mau coba cek yang lainnya dulu. Tadi progres mana ini. Oke, udah masuk mulai nomor 3 ya teman-teman ya. Haidar, gimana Haidar nomor 2-nya? Apakah ada trouble dan Messi? Aman ya? Bisa Mister coba screencast untuk Haidar dan Messi. Typingnya nggak ada error ya. Kalau nanti menemukan typingnya error, misalnya nggak bisa enter, padahal udah di bagian pojok kanan, di refresh dulu ya, di refresh aja. Karena karena kita pakai web, jadi ada beberapa bug. Beda sama kalau kita menggunakan yang memang IDE kita gitu.
kalau ada trouble di ininya, kontrolnya. Oke, nice. Hati-hati ya, huruf besar kecil berpengaruh. Jadi kalau tulisannya mintanya besar harus ditulis besar. Oke, mantap. Good job, Haidar. Nice. Untuk yang lainnya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan raise hand supaya nanti Mister bisa ngecek di bagian dalamnya seperti apa. Oke, udah masuk nomor 3 semua ya. Oke, OTW nomor 4 nih. Excel, Ryu, Alvin. Nomor 4. Nomor 4 ini adalah benerin program, memperbaiki ada yang salah nih programnya. Kalau yang namanya memperbaiki program berarti ada yang kurang atau ada yang sengaja dibuat kurang, dibuat salah tulisannya dan sebagainya. Coba diingat-ingat fungsi-fungsinya sambil nge-review. Baris pertama benar apa salah, atau dengan cara yang paling mudah adalah running dulu. Nanti dia akan langsung ketemu bagian error mana yang langsung kelihatan. Saya suka Python. Tuh udah langsung muncul. Nomor 3. Nah ini kalau pin pertama kita mau ini ya, cara mudahnya langsung aja. Dia akan mendapatkan error yang pertama kali dia dapatkan. Terusnya aman nih. Itu variabel len yang tadi sudah sempat kita contohkan. Yes, Messi, bagaimana? Ada mau ditanyakan silakan. Pak, ini feedbacknya itu dimaksudnya apa ya? Feedbacknya Fungsinya apa ya, Pak? maksudnya gimana? Ini ada feedback. Feedback ini adalah variabel ya. Pertanyaannya feedbacknya kenapa? Ini kalau dari sisi feedbacknya udah benar semua nih. Dia menyimpan ke dalam feedback variabel feedback. Kalau dari pertanyaannya Messi itu apa kendalanya? Kayak maksudnya mau tanya feedbacknya tuh apa fungsinya? Feedbacknya itu untuk menyimpan kalimat ini. Kalimat input yang tadi dimasukkan oleh user. Jadi contohnya kayak gini ya. Ini kalau kita running. Nah, pas Mister ngetik saya suka Python. Ini nanti tulisan saya suka Python akan disimpan ke dalam variabel feedback, Messi. Nah, nanti variabel feedback ini akan dimodifikasi. Tulisannya harus dibentuk ke dalam huruf kecil semua dengan fungsi lower. Jadi kalau Mister ini ketiknya pakai huruf besar semua, saya suka Python, misalnya kayak gini. Kemudian misalnya Mister enter, itu nanti feedbacknya itu isinya huruf kecil semua, Messi. Jadi kalau ini dicoba di print, len itu untuk ini, untuk menghitung panjang huruf, panjang karakter, yuk. Print feedback. Ini Mister coba komen dulu ya supaya nggak bingung. Mister tulisnya huruf besar semua nih. Saya suka Python. Tuh huruf kecil semua. Jadi fungsinya kayak gitu, Messi, kurang lebih. Udah kebayang maksud dari variabel feedback ini untuk apa? Iya. Sudah? Oke. Nah sekarang kalau udah kebayang, untuk melanjutkan menyelesaikan soal ini kita harus mendapatkan argumen yang ada di len-nya. Kira-kira len-nya ini apa? Isinya apa argumennya? Kita mendapatkan panjang review ini. Jadi kita menghitung karakter masing-masing review yang tadi Mister sampaikan di sini. Saya suka Python. Berarti ini variabel yang dimasukkan adalah variabel yang dimasukkan ke dalam argumennya apa, Messi? Kebayang? Variabel yang menyimpan review kita. Variabel apa itu? Bukan, kita nggak menggunakan find. Nanti find-nya nggak di bawah dulu. Yang ini udah clear ya. Mister ini clear dulu. Jadi variable feedback dulu. Nah, yang ini baru nanti kita bahas find-nya. Kita mendapatkan kalimat atau kata yang tulisannya mengerikan ke dalam review kita. Ada nggak review kita ini nanti tulisannya yang mengerikan? Kalau Mister tadi ngetiknya saya suka Python, berarti harusnya nggak ketemu mengerikan ini. Jadi nilainya harusnya -1. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Kita panggil variabelnya dulu yang berisi review tadi, kemudian kita kasih titik di depannya untuk memanggil fungsi find. Nah, jadi nanti dia akan mencari tulisan mengerikan ini ada nggak sih di tulisan yang Mister masukkan di sini. Saya suka Python. Kalau ada, dia mendapatkan nilai indeksnya.
Tapi kalau dia nggak ada, dia akan mendapatkan nilai negatif. Nah, kalau ini kita running misalnya, jadi bentuknya kayak gini. Mister pakai huruf besar semua. Saya suka Python. Dia nilainya negatif indeksnya. Kenapa? Karena dia nggak nemuin tulisan mengerikan di saya suka Python. Kebayang ya? Gimana? Kebayang teman-teman yang masih nomor 4? Yang ada di posisi nomor 4? Nih udah clear juga nih. Udah betul sesuai dengan apa yang dicontohkan. Kalau find itu untuk mendapatkan tulisan mengerikan yang tadi Mister jelaskan. Oke, sekarang coba Mister cek dulu progresnya seperti apa. Yes, Sheila, gimana? Oke, nomor 4 udah beberapa. Kalau Mister ini harus benar-benar kurang dari 6 baris ya? Yep. Harus. Jadi 5 baris. Nih, boleh. 5 baris lah boleh. Kalau 6 nggak boleh. Kan 6 kan bukan lebih kurang, lebih kecil, tapi dia sama dengan. Harus lebih kecil dari 6. Jadi cuma 5 baris. Kalau bisa 3 baris, alhamdulillah. Gimana yo? Kalau begini gimana ya? Konsepnya tadi, Sila. Kita boleh gunakan nested. Jadi dia fungsi, kemudian dipakein fungsi lagi di dalamnya juga boleh. Kira-kira apa yang bisa nested di sini? Find-nya. Find-nya. Yes, benar. Jadi untungnya tapi itu gimana kan dua-duanya beda, ada yang keren ada yang membosankan. Ada yang keren ada yang membosankan. Oke, gini Mister coba ini ya, izin spotlight yang punya Nora ya, biar teman-temannya juga kebayang nih yang Mister nanti mau jelaskan. Jadi nested structure-nya itu Sila, kan Sila punya variabel untung nih. Bagi teman-teman kalau misalnya ini udah masuk ke nomor 7 juga boleh. Lah, kok di stop screen case-nya Sila? Oh iya. Kalau Sila di stop nanti punyanya Mister juga hilang, nggak ada gambarnya Sila. Oke. Tadi nggak kelihatan soalnya Mister, punya Misternya. Oh, punya Mister ini persis mirip seperti yang ada di depannya Sila. Kalau Sila ngotak-ngatik dia akan juga langsung muncul ngotak-ngatik di sini. Jadi yang di Sila tonton itu adalah punyanya Sila, dan teman-teman yang nonton juga sama. Mereka akan sekarang view-nya ke Sila semua. Jadi yang punya Mister itu nggak akan kelihatan screencast Mister. Jadi ini akan langsung ke screencast-nya Sila ya. Nah, Mister mau menjelaskan dulu. Di nomor 2 itu untung itu merupakan variabel yang menyimpan tulisan yang menemukan tulisan keren kan. Kalau itu dibuat nested dengan baris ke 6 bisa nggak? 3. Hah? 6. Jadi untung itu diganti, kebayang? Diganti langsung ditulis suka.find keren. Kebayang? Kebayang ya? Oke. Dua-duanya bisa. Bisa. Tapi yang satunya yang di bagian ini ya berarti ya. Yang satunya yang di bagian kekurangan ya berarti. Kan tadi kan ada 2, satunya untung, satunya yang tidak. Nah, gitu. Jadi nested itu bisa kayak gini juga ya teman-teman ya. Dia punya variabel digabung dengan find, itu juga nested namanya. Sama itu juga nanti yang lainnya juga sama. Kondisinya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi lebih dari 6 baris. Oke, sekarang coba Sila lanjutkan dulu. Mister, coba ada yang resen nih. Ini gimana? Halo Mister. Ya, silakan. Ini udah benar kan Mister? Feedback fine. Yes, udah benar harusnya itu. Lower feedback. Kalau itu di running gimana? Ada yang bad input apa enggak? Benar mengerikan. Terus enter. Iya dong. Boleh. Enter. Itu lah. Oh berarti spasinya saya lebih tadi. Astaga. Hati-hati ya, dia harus memang benar-benar sama persis. Kalau enggak dia nanti enggak akan lulus automatic check. Cuman gini yang perlu teman-teman pegang, algoritmanya mungkin benar ya, tapi untuk yang bagian persisnya itu tujuannya untuk membuat ketelitian dari teman-teman. Tapi algoritmanya udah nggak ada yang salah tuh, udah cocok semua teman-teman, udah nggak ada yang salah. Cuman kita PR-nya memang ke arah menyesuaikan di outputnya. Oke, good, nice. Yang lainnya gimana? Berarti nomor 4 udah clear ya? Oke, sama-sama Ryu. Nomor 4 udah clear. Sekarang Mister mau coba cek apakah sudah beranjak ke nomor 5 atau 6 semuanya. Mister. Oke, nomor 4 masih ada. Gimana? Aku masih bingung itu lower itu buat
huruf kecilin ininya. Yang mana? Coba yang Alvin bisa screencast supaya Mister kebayang dengan pertanyaan Alvin. Oke, Mister masuk ya Alvin ya. Nomor berapa ini? Nomor 4. Pertanyaan Alvin tadi gimana? Lower itu kan buat ngecilin huruf. Iya, benar. Semua huruf nanti Nah, yang itu kok ada bisa dipakai di sini? Ini nggak ada lowernya malah yang punya Alvin. Baris kedua Alvin ganti len. Baris keduanya harusnya feedback sama dengan feedback dot lower, ya kan? Karena kita harus membuat kecil semuanya. Kalau len itu mendapatkan panjangnya Alvin. Jadi sebelum kita ngecek di bagian find, kita harus buat lower semuanya. Itulah kenapa kok di reinitiate feedbacknya dengan cara ditulis lagi variabelnya sama dengan itu di stop dulu. Kalau nggak di stop nanti nggak bisa ngetik. Di stop yang sebelah kanan merah, tombol merahnya di stop, klik, nah, baru diketik, yes, baru dibenerin. Jadi baris kedua itu membuat feedbacknya jadi lower. Kok bisa dikecilin, kenapa ya? Soalnya di sini kan nggak ada huruf kecilnya. Lihat di bagian reviewnya, benar-benar mengerikan, B-nya ada huruf besar kan? Jadi gambarannya kayak gini, Alvin. Kenapa kok Alvin bingung kenapa kok harus dikecilin gitu ya? Iya. Oke, jadi gini. Mister lihat, Mister yang ini di screencast Mister ada yang nomor 4. Kelihatan nggak di Alvin? Aman ya? Nah, itu gunanya kayak gini Alvin. Ini kan Mister mau nyari tulisan mengerikan ya. Lihat, kalau Mister nulisnya kayak gini, saya mengerikan. Ada nggak tulisan mengerikan kalau menurut Alvin? Ada nggak tulisan ini? Saya mengerikan. Ada kan? Harusnya ada. Tapi kalau sistem di print, dia nanti kalau nggak di lower, dia nanti jadi -1. Ini kan di lower nih. Contohnya Mister ini akan komen. Sekarang Mister ulang lagi. Saya mengerikan. Mister ulang lagi ya. Tadi kan ada. Sekarang lihat. Ada apa enggak? -1. Tahu artinya -1? Artinya nggak ada. Kenapa? Sistem itu sangat detail, Alvin. Tulisan mengerikan yang ada di sini huruf kecil, sementara tulisan yang ada di punya Mister huruf besar. Dia nggak mau nyamain. Nah, gunanya lower itu apa? Supaya dia biar sama dengan pemahamannya si sistem. Aku maunya huruf kecil, udah kecilin semua sama si sistem dengan menggunakan find lower ini. Find lower. Feedback dot lower. Feedback adalah variabel yang menyimpan tulisan, kemudian lower ini fungsi untuk membuat tulisannya jadi huruf kecil semua. Jadi apapun tulisannya, mau pakai kombinasi alay huruf besar kecil bisa nanti akan dibaca juga namanya mengerikan. Gitu maksudnya. Kebayang? Ya. Kebayang ya? Nah, biasanya ini dipakai untuk fitur-fitur yang menemukan hasil kayak gini supaya dia jadi satu. Jadi satu pemahaman dengan si sistemnya. Jadi ini fungsi lower tujuannya untuk itu. Jadi nggak perlu diganti len. Len itu nanti kan hanya untuk menghitung panjang karakternya. Nah itu hanya di bagian baris ketiga saja. Baris keduanya tetap di lower supaya dia bisa kedeteksi sama dengan apa yang mau kita cari. Pemahamannya sistem itu semuanya huruf kecil. Gitu. Kebetulan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau tanya, Mister sistemnya bisa huruf besar nyarinya, tulisannya huruf besar semua begini. Huruf besar begini. Bisa juga. Jadi upper nanti, tapi itu hanya kombinasi aja, sekali lagi kombinasi untuk kita bagaimana memahamkan sistem. Kamu maunya dibuat huruf kecil atau huruf besar, tapi kalau dicampur, nah itu pakai machine learning namanya. Tapi kalau ini masih belum sampai situ, masih kita pakai tradisional atau konvensional code-nya. Semoga membantu ya terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Alvin. Oke. Terima kasih Mister. Yep, sama-sama. Yep. Gimana? Ini maksudnya gimana ya? Kok ada 5.000 di sini? Bukan harga bagasi. Ini soal keberapa ini? Nomor 5 ya?
Benerin itu bukan. Benerin code-nya. Ada yang belum efisien. Coba. Agak. Ya ini harga tiket pesawatnya kenapa ada 5.000 di situ? Gimana Mister? Kenapa ini muncul 5.000? Ryu nambahkan fungsi apa? Atau belum ditambahkan sama sekali? Enggak, belum ada. Saya nyari salahnya Mister. Oh, Makanya saya running. Itu karena di baris 1 2 coba lihat. Inputnya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Di mana setiap input pertama dia udah dimasukkan ke dalam variabel fungsi, input yang kedua baru dimasukkan ke manusianya, harga manusia. Makanya munculnya kayak gini. Ini namanya bug, bukan error, tapi bug. Ini yang agak susah mendeteksi karena dia nggak mungkin muncul di dalam interpreter. Nah makanya di sini Ryu pahami dulu. Nomor 1 itu harusnya apa sih? Input doang, atau inputnya memang 2, atau memang ada 2 fungsi nanti yang mau digabungin. Jadi ini udah nggak bisa lagi pakai yang model running sekarang. Kemudian kita coba cek errornya. Ini kemungkinan nggak ada errornya nih kalau di running semua. Enggak ada. Paling adanya di bagian nomor 7. Nomor 7 aja. Coba di run dimasukin semuanya. Paling nanti pas waktunya eksekusi baris ke-7 baru error. Lah. Hah? Jadi hati-hati. Oke, saya coba review ini dulu. Dicari errornya. Di bagian mana sih yang pertama ketemu error? Oke, Sila. Kenapa Sila nih? Waduh. Sila udah 2 kali belum itu? Udah 2 kali belum ini? Belum. Oh, belum. Udah. Aduh. Nggak tahu. Soalnya salah pertama. Iya, Sila. Kalau kemarin ini Mister udah nyampein belum ya? Soalnya Sila Kalau kan Sila udah cari salah di yang ini pertama. Oke, kita coba yang benar cuma ini doang, yang nggak error. Iya, yang nomor 1 itu coba nomor bintang ya, coba Mister ke nomor bintang deh. Di nomor bintang itu yang error itu ada 3, yang nggak error itu ada 3 kalau nggak salah. Jadi yang pertama print len 1500, kalau dia string, dalamnya len to string itu bisa dan dia nggak error. Kemudian kalau dia inputnya itu dia ada gabungan dengan integer harus dikurung. Nah ini yang bikin error. Nah ini error. Kemudian yang ketiga, next time kalau Sila dan teman-teman yang lain udah nyoba sekali kok salah, yang kedua stop dulu, tanya aja ke Mister, nggak apa-apa. Sayang nanti dia nggak bisa dibenerin lagi soalnya. Ini contohnya kayak gini ya, Mister jawab, kemudian Mister jawab yang kedua, dia langsung nanti udah merah, tuh nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa jawab yang kedua lagi, nggak bisa dibenerin, jadi nanti ininya nggak hijau. Secara progres sebenarnya masih bisa terdeteksi, cuman sayang poinnya jadi nggak full gitu. Oke, good. Sila kurang 1 lagi tuh yang di bagian tidak errornya harusnya. Oke, bisa dilanjutin ke yang tidak errornya itu ini, learn print 1500 itu nggak error harusnya. Nah, itu nggak error. Kalau print learn? Kalau print yang mana? Print kutip. Yang kutip itu nggak error. Kenapa? Karena learn itu bisa diaplikasikan ke string, tapi nggak bisa diaplikasikan ke angka. Contohnya kayak sebelahnya. Print learn 1500 yang nggak pakai kutip. Nah, itu angka nggak boleh. Kalau sama dengan good, find good bisa? Bisa. Itu sama kayak kita mencari tulisan good itu kan, yang tadi konsepnya. Kalau yang tadi mengerikan, ini kan yang good. Udah bener yang lainnya. Cuman itu aja sih Sila yang benar terakhir. Oke, coba di checklist lagi bisa nggak? Jatuh tadi. Ada. Iya nggak. Kok salah? Bukan salah sih, ini karena kondisinya udah dicoba 2 kali, nggak bisa yang ketiga kali gitu Sila. Makanya dia tetap merah di bagian my solutionnya. Kalau di sini yang koma salah, len print. Len print salah, tapi kalau print len itu bener. Coba cek yang punya Sila gimana? Sila. Len printnya ini salah Sila, yang sebelah kanan. Kalau len printnya sebelah tengah itu betul. Yang itu kan ada print len 1500. Kalau len print itu salah. Ya. Yang sebelah kanan. Hati-hati. Ini sengaja dibuat kayak gini supaya kita lebih teliti lagi nih. Jangan cuma dilihat di bagian argumennya aja ya.
Oke, terus ini tadi yang good tadi ya udah bener. Ini yang salah yang udah bener juga. Nah, ini yang f input review dot lower itu bener Iya, sih lah F harusnya. input. Itu Benar. nggak ada error. Harusnya sebelah kanan. Oh. Tapi tadi Sila coba error. Perasaan. Harusnya nggak error sih, coba ya punya Mister ya. Mister coba kerjakan ya. Ini yang kita pakai yang model track, jadinya Mister bisa ngereset. Ini print len 1500, ini nggak ada error. Mister gedein dulu. Integer input ini error. Good find ini bener. Input langsung di lower boleh. Harusnya ya. Ini tadi yang tadi Sila ini ya, yang agak ragu-ragu kita. Ini yang len tadi angka nggak boleh ya, udah jelas tadi. Nah ini len print, jangan kebalik nih. Print len boleh, tapi kalau len print nggak boleh. Kenapa? Print nggak mengembalikan nilai apapun. Hasilnya none nanti. Dan ini bisa jadi error, fatal error. Nah ini kalau bentuknya kayak gini ya sekarang. Coba Mister cek ya di sini. Tuh, hijau. Kalau yang punya Sila tadi kenapa nggak jadi hijau? Misalnya tadi udah dibenerin Mister. Karena len printnya. Iya, len printnya tadi ketuker. Next time hati-hati lagi ya Sila ya, lebih teliti lagi. Iya. Oke, good. Nice. Oke, yang lainnya gimana nih? Alvin, Lito, Messi. Oke, ada pertanyaan semua nih. Lito gimana Lito? Udah nggak jadi Mister, udah bisa. Yang Lito ngerjakan nomor berapa ini nih? mau tanya soal yang 5. Sebentar, ini suara siapa nih? Messi. Oke, gimana Messi? Nomor 5. Ini mau tanya soal yang nomor 5. Oke, nomor 5. Mister masuk nomor 5 dulu ya. Yang bagasi. Kenapa yang bagasinya? Ini suruh mengoptimalkan code-nya, nggak boleh lebih besar daripada 6. Lebih besar daripada, ya nggak boleh kurang, harus kurang dari 6. Jadi 5 baris maksimal. Gimana? Apa yang ditanyakan Messi yang nomor 5? Pak bisa diulang, suaranya patah-patah. Oh, patah-patah. Nomor 5, bagi teman-teman yang masih di nomor 5, kita akan coba bahas ya. Nomor 5 ini tujuannya adalah untuk membuat kodenya makin efisien. Syaratnya baris code-nya itu harus lebih kecil daripada 6. Jadi maksimal cuma 5. Kalau kita lihat di sini, ngelihat dia efisien atau enggak tuh kita lihat initiate variabelnya, teman-teman ya. Lihat harga manusia. Ada lagi enggak initiate variabel harga manusia? Ini nih di baris keempat. Mirip. Nah, ini itu tuh sama sebenarnya. Cuman yang satunya ini mendapatkan input, satunya ini mengkonversi. Supaya efisien apa? Gabungin aja jadi satu. Jadi ini tadi, Mister enter dulu biar kelihatan. Ini tadi bentuk kayak gini. Kita gabungin kayak gini. Ini kan ada input. Nah ini sengaja nih biar teman-teman nggak nemuin errornya. Kita ganti jadi int. Jadi setelah di input, ini cara bacanya gini. Ini setelah kita mendapatkan input dari user mengenai harga tiket pesawat, selanjutnya oleh sistem akan dikonversi ke dalam bentuk int, ke dalam bentuk integer dengan fungsi int. Setelah itu baru disimpan ke dalam variabel harga manusia. Nah, ini berarti bisa langsung kita hapus karena udah kita convert ke dua ini. Yang int ini langsung, yang keduanya itu langsung kita convert ke dalam satu baris code. Sama yang lainnya, caranya kita cari dulu aja variabel ini sama nggak, ada lagi nggak yang nyamain, di reinitiate nggak, ini reinitiate lagi. Dan sama kasusnya, dia mengkonversi hanya int aja. Udah kayak ini kita gabungin lagi int, kita gunakan fungsi int untuk mengkonversi input menjadi nilai integer atau bilangan bulat. Ini juga yang terakhir, sama kita hapus, kemudian kita masukkan di sini int. Kita kasih kurung buka. Jangan lupa belakangnya juga sama. Sekarang kita rapikan. Nah, udah 5 baris. Harusnya udah oke. Harusnya ya, karena ini maksimal 5 baris karena kurang dari 6. Sampai sini kebayang nggak maksud soalnya? Jadi kita mengefisiensikan code-nya, harusnya ada 6. Jadinya kayak gini. Kalau ini kita running, bener nggak? Jadi ditambah int-nya di belakang aja. Di depan. Bukan di belakang. Ini di depan ya. Di depan. Maksudnya di belakang input. Ya benar. Di belakang input. Rivernya. Pokoknya ditaruhnya di sini ya. Karena kita mau buat konversi. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Artinya lain.
Jangan kebalik jadi gini. Iya. Ini input INT, jangan kayak gini ya. Artinya lain. Ini pasti error. Kenapa? Nanti dia harga tiketnya yang dikonversi ke INT, tulisan ini. Oke, hati-hati. Nah, kalau udah kayak gini harusnya coba kita cek. Nah, udah oke. Nomor 5 udah clear. Nah, sekarang coba Mister cek dulu apakah nomor 5 udah pada clear semua. Yang lainnya bagaimana? Ryu aman, Ryu, Lito, Messi? Lo. Oke. Sila gimana? Wih, udah masuk ke ini ya, course selanjutnya. Oke, Mister coba buka dulu yang course selanjutnya. Track lokal. Bener gak, Mister? Oke, punya Sila mana? Ini masih yang keberapa Sila? Ini jangan sampai 2 kali lagi tadi ya Sila. Ke-8. Ini pertama. Masih pertama kan? First Oke, attempt. bentar. Kita cek ya. Variabel elemen data yang memiliki namanya sendiri. Yes, benar. Sebenarnya ini kurang ya, nama dan value. Tapi ini udah benar nih kalimat ini. Tapi sebagai informasi ke Sila, sebenarnya variabel nggak cuma nama, tapi ada value-nya. Kemudian tipe data, bilangan bulat, desimal, string. Yes. Fungsi untuk mengubah dari suatu data ke tipe data yang lain. Kita gunakan converter. Oke, INT dan STR. Kemudian apalagi nilai yang dikembalikan hasil dari fungsi. Yes, benar. Tadi kita sampaikan di return tadi. Irisan ini maksudnya yang slicing yang kemarin di string, mengekstrak satu karakter atau fragmen dari string. Ya, benar. Metode fungsi yang diterapkan pada objek tertentu misalnya ke string. Yes. Coba di Oke. checklist. Betul. Oke. Kasih, Mister. Yup, sama-sama. Pemahamannya udah bagus. Good, nice. Lanjutkan. Oke, yang lainnya gimana? Nomor 5 apakah masih bermasalah? Kita cek dulu. Tadi yang Mister panggil tadi Ryu, Lito, Messi, sudah clear nomor 5? Belum clear. Oke, coba di-clearkan ke satu lagi ya, Lito ya. Bisa. Bisa ya? Oke, nice. Oke. Oh. 11 lebih 10 kita akan coba masuk ke yang course selanjutnya ya. 11 lebih 10 Oke. supaya kita bisa melihat ini apa itu namanya variasi soalnya, variasi yang harus kita kenali karena banyak banget nih. Gimana Lito? Ada yang mau ditanyakan? Nomor 5 yang punya Lito bagaimana? Bad input. Ayo, yang bikin bad input. Di bagian baris ketiga, coba Lito lihat tanda kurungnya udah lengkap belum? Input itu udah ada kurung buka, kurung tutupnya. Nah, sekarang INT-nya ada kurung tutupnya belum? Yang punyanya Lito. INT itu kan ada kurung buka. Jangan lupa di belakangnya juga dikasih kurung tutup. Kalau enggak, ke bawahnya bad input semua nanti. Meskipun sebenarnya cuma satu dari atas yang bikin bad input. Oke, coba di running pakai tanda checklist ya Lito, supaya bisa lolos dari itu. Automatic check. Oke, Alvin, ada yang mau tanyakan? Ini Gimana? Nomor berapa yang mau ditanyakan tadi? Nomor 5 ya, nomor 6 ya? Nomor 6, Mister pindah ke nomor 6. Nomor 6 kosong. Nah, ini seru nih. Nomor 6, nomor 7 kosong enggak? Oh iya, dari scratch. Jadi benar-benar teman-teman yang nyusun dari awal, algoritmanya dipegang, pesan Mister itu. Algoritmanya pegang, pahami maksudnya, baru juga implementasi code. Astaga, adalah. Kenapa Rio? Rio masih apa tadi? Aman Rio? Enggak, Mister. Nomor 6 dan 7 dimulai dari benar-benar kita ngetik dari awal deh. Apa nih? Siapa nih? Haidar, ada yang ditanyakan? Gimana Haidar? Udah aman? Oke. Alvin tadi udah clear? Ya, ada waktu 3 menit lagi. Nomor 6. Oke, nomor 6. Oke, saya Mister contohkan coba nomor 6 ya. Nomor 6 ini algoritmanya pegang dulu ya. Berarti ini algoritmanya adalah pertama apa sekuensialnya? Kita suruh user memasukkan input. Inputnya apa aja? Nama peserta, jumlah tugas, dan jumlah tugas tambahan. Oke, dari situ kebayang ya. Setelah itu, sistem disuruh untuk menghitung poinnya. Poinnya gimana ngitungnya?
kita lihat di sini ada satu tugas kerja wajib itu nilainya 15. Kalau yang satu tugas tambahan itu 20 poin. Jadi kesimpulannya ketika nanti user memasukkan 8 atau 2 dan sebagainya, harus dikalikan dengan poinnya untuk mendapatkan total dari poinnya. Terakhir, nah ini yang paling penting nih, jangan sampai salah nih. Nanti sistem suruh menampilkan nama pesertanya, ada spasi strip, spasi, tulisan efisiensi, spasi, total poin. Harus persis ya, ini plek ketiplek. Kalau nggak ketiplek pasti salah. Itu ya algoritmanya gitu ya, kebayang ya. Nah sekarang kita coba masuk ke yang pertama dulu. Suruh input, kita kasih aja nama misalnya, variabelnya nama. Kemudian inputnya apa? Inputnya adalah tulisannya hint-nya nama peserta. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua apa? Tugas. Si tugas. Variabel tugas, input, jumlah tugas yang diperlukan. Ups, besar. Oke. Setelah itu yang terakhir ketiganya adalah tambahan. Sama dengan input. Ini jumlah tugas tambahan. Oh, oke, Sila. Sebentar ya, Sila ya. Kita coba bahas ini dulu sebentar, dikit lagi. Nah, setelah ini selesai, ingat kita mau menghitung nilainya dari masing-masing tugas dan tambahannya tadi. Berarti kita pakai operasi aritmatika dong, logikanya, ya kan? Dari perjalanan algoritma tadi, berarti kita butuh angka ini dikonversi ke dalam bentuk bilangan atau numerik atau integer yang sekarang kita pelajari ini juga. NT, Huruf di tambahannya tidak ada n. N itu apa? Oke, terus habis itu kita cek di sini print terakhir adalah mencetak nilainya. Printnya itu apa tadi? Yang pertama adalah memunculkan namanya, koma, strip, strip, spasi, efisiensi, koma, totalnya. Totalnya adalah tugas dikali 15 berdasarkan ini ya. Cluenya ini 15 ditambah dengan tambahan dikali 20. Kalau udah clear, ini dibuka nama peserta misalnya Lukman, kemudian tugas yang diperlukan 2. Nah, udah. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah sekarang kita coba untuk yang lainnya gimana? Pak, di tambahannya tidak ada N itu apa maksudnya? Messi. Gimana Messi? Aman? Aman ya, kebayang ya? Oh, huruf N. Oh, ini tambahan. Oh ya, maaf. Good. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya yang nomor 6. Oke, Sila gimana Sila? Coba bisa masuk nomor Sila. Oh, oke, ini teori ya. Untuk yang pertama Sila, komputer hanya memahami bahasa sinyal yang kini kalimat bahasa Indonesia yang kacau. Terdiri dari 1 dan 0. 1 angka 1 sama 0. Dari angka 0. Yes. Agar komputer memahami perintah dengan Python, sebuah program harus ditemukan. Oh, interpreter. Yes. Dari INT ya? Bukan. Jadi ini nama sistemnya Sila. Kalau Sila lihat pada saat tadi kita running program dari tadi, sebelah kanan itu yang memunculkan output itu adalah interpreter. Menyebutnya. Nah, itu jadi sistem. Jadi dari sistemnya memang untuk menerjemahkan codingan kita itu namanya interpreter. Kemudian apa? Saat mengenali sebuah perintah itu bergantung dari data variabel tipenya. Tipe, tapi nggak usah pakai nya ya. Tipe. Variabel tipe. Yep. Terus apa lagi nih? Nah, sekarang ini coba yang terakhir. Kalau yang tadi kan ini teori-teori yang atas memang belum ini ya, cenderung terkait dengan teknisnya.
Kalau yang ini lebih ke arah operatornya. Kira-kira apa sih lah? Yang terakhir coba sini bisa jawab gak? Operator Nggak apa tahu. yang digunakan untuk dia menemukan jumlah angka, jumlah, dan menggabungkan string? Ini ada tuh itu sebelum. Fine. Bukan operator. Operator itu ada tambah, kurang, kali, bagi, modulo, double slash. Kira-kira Kali. No, bukan. Satu kali kesempatan. Kali 15. Apa? Apa? Yang menemukan jumlah angka tambah. Berarti 15. Oh, tambah. Plus, iya, tanda plus. Nah, gitu. Pasti tambah satu tambahan. Oke, coba Oke. di ini. Thank you. Bisa, oke, sama-sama Nora. Oke, yang lainnya kalau udah nomor 6 masuk ke course selanjutnya ya. Kita coba lihat variasi yang selanjutnya. Masuk ke course selanjutnya. Yep, kenapa? Ada yang bertanyakan? Ini punya saya kok udah bener tapi kok masih salah. Mana? Coba yang punya Alvin. Ya. Untuk yang variabel itu adalah apa yo? Ryu. Pilih yang mana? Mister masih di nomor 5. Variabel itu apa? Variabel adalah ini teori-teori nih. Ada lupa semua nih teorinya kayaknya nih. Variabel berarti kata-katanya itu ya? Iya, di sebelah gini. Bukan kata-katanya, itu argumen Kan namanya. maksudnya Kalau yang misalnya 1x, 2x, x-nya itu variabel ya? Iya, benar, x-nya. Kalau yang kata-katanya itu kita nyebutnya value atau argumen. Kalau variabel ini berarti apanya? Ini mana sih penjat? Ini. Yang cocok yang mana variabel itu? Ini. Elemen yang memiliki datanya sendiri, memiliki nama datanya sendiri. Mana sih ini? Kok nggak pas? Nah, ini dia. Variabel itu elemen data yang memiliki namanya sendiri dan value-nya sebenarnya ya. Kemudian yang kedua tipe data. Apa yo di sini yang ada tipe datanya? Banyak tugasnya. Apa? Tugas yang ditentukan. Tipe datanya? Tipe datanya ini. Ayo diingat-ingat ya. Jangan lupa lagi ya. 3. Karena itu akan signifikan banget sama sistem nanti. Coding ini Python, belajar Python, tugas tambahannya ada berapa? Fungsi untuk mengubah dari satu data tipe ke tipe data lain. Jadi itu kurang INT dan STR. 80. Nilai yang dikembalikan itu adalah hasil dari fungsi. Ingat, INT, kemudian input itu adalah fungsi ya. Termasuk print itu fungsi. Cuman perbedaannya ada yang mengembalikan nilai, ada yang nggak mengembalikan nilai. Slicing atau irisan, mengekstrak dari string, wajib string, nggak boleh angka atau number ya, nggak boleh. Metode itu ini, fungsi yang diterapkan pada objek tertentu. Kita cek coba. Beda-beda. Tugas tambahan. Clear ya? Oke, sekarang Mister mau cek dulu yang lainnya bagaimana. Oke, sekarang kita masuk ke yang course selanjutnya dulu ya. Mister mau cek dulu progresnya gimana. Kalau tadi udah selesai yang di nomor 6, silakan masuk ke yang progres selanjutnya, course selanjutnya. Oke, nice. Ryu udah masuk. Alvin, Lito, Messi, silakan masuk ke yang nomor ini dulu. Nomor selanjutnya kalau sudah selesai di nomor 6-nya. Nomor 6-nya udah pada clear semua yang ini? Yang tadi Mister sebutkan? Nomor 7. Nomor 7-nya nanti Lito. Nomor 7-nya coba nanti dikerjakan di rumah. Konsepnya sama seperti yang di nomor 6 kurang lebih. Nomor 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu bisa dipakai untuk mengerjakan nomor 7. Sekarang kita masuk ke yang course selanjutnya dulu, lokakarya tentang pemecahan masalah. Sebentar, Mister. Yap. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Silakan. Start nomor gini, start nomor 1. Start nomor berapa? Nomor 1, Mister. Sering misklik. Misklik. Hati-hati lo ya. Nomor 1 itu variabel adalah elemen data, ya benar. Elemen data yang memiliki namanya sendiri. Itu adalah variabel ya. Variabel adalah elemen data.
Terus tipe data itu ada beberapa macam yang udah kita ketahui. Yang kita ketahui bilangan bulat, desimal, string. Itu udah kita ketahui Tipe ya. data, bilangan bulat, desimal, dan string. Ya, tipe data. Ya, silakan dikerjakan dulu yang nomor 1, baru nanti kita masuk ke yang nomor 2. Nomor 2 juga masih di teori. Oke, nomor 2 udah ada yang masuk Excel. Untuk mengubah Oke, Mister coba masuk ke yang punya Excel dulu. Mana punya Excel? data, Oke. data tipe yang lain. Oke, untuk Excel itu yang pertama, pernyataan pertama, komputer memahami bahasa sinyal. Sinyal itu terdiri dari angka 1 dan 0 Excel. Ketikkan 1 dan 0. Oke, good. Kemudian yang kedua, perintah yang digunakan Python untuk membuat dia bisa memahami code itu namanya interpreter. Program khususnya ditemukannya itu maksudnya interpreter. Oke. Kemudian selanjutnya apa nih? Data variabel bergantung pada data. Pada tipe data variabel harusnya ini. Oke, itu belakangnya tipe, data variabel tipe. Titik-titiknya tipe. Yes. Nah, sekarang operator. Operator yang bisa menjumlahkan dan menggabungkan string operator apa? Kira-kira Excel. Ada plus, minus, kali, bagi, ada double slash, ada modulo. Kira-kira operator apa yang bisa menjumlahkan angka dan menggabungkan string? Coba diketikkan. Ya, benar. Oke, good. Coba di checklist. Oke. Silakan dilanjutkan ke yang ini lagi. Yang mana ya itu, Pak? itu yang nomor 2 tadi. Lagi. Ya, ulang lagi dong. Iya. Oke, nomor 2. 1 dan 0. Tipe data. Tipe itu variabelnya kurang ada isinya itu. Griu. Tipe yang di bagian itu. Pakai bahasa Indonesia. TIPE. Oh, Jangan pakai bahasa Inggris. Nanti salah lagi. nah ini ya. Oke. Ngeri-ngeri sedap soalnya, Pak. Iya. Kalau salah lagi. Udah, oke. Hati-hati kita pakai bahasa Indonesia ya semuanya ya. Jangan pakai ada yang bahasa Inggris. Kalau yang Python Start dia pakai bahasa Inggris, tapi kalau yang Python Pro dia pakai bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Nah, nomor 2 udah pada clear semua ya tadi ya. Nomor 2 kayaknya udah coba cek dulu. Oke, nomor 2. Oh, nomor 2 itu masih nomor 2? Iya, masih nomor 2. Oke, nomor 2. Alvin juga masih mau ke Ya. nomor 2. Oke. Nomor 2 itu terdiri dari 1 dan 0 yang pertama, atau 0 dan 1 boleh. Kemudian ini interpreter, sistem yang dia gunakan Python untuk menerjemahkan code atau memahami suatu bahasa pemrograman, itu disebutnya interpreter. Yang salah tulis ya, interpreter. Kemudian saat mengenali sebuah perintah itu bergantung pada data variabel tipenya, tipe datanya. Kemudian ini operatornya apa yo? Yang terakhir ini harusnya bisa nih teman-teman nih. Misalnya operator apa yang digunakan untuk menjumlahkan angka dan menggabungkan string. Ayo. Tanda plus ya operatornya ya. Namanya udah menjumlahkan ya, menjumlahkan angka plus untuk menggabungkan string nggak bisa tanda plus. Kalau udah coba di oke. Lanjut ke yang nomor 3. Oke, nice. Haidar, Sheila, Dok. Untuk teman-teman yang lain udah pada masuk nomor 3 dan 4 ya. Oke. Mister tunggu di nomor 4 karena nomor 4 udah mulai untuk code. Nomor 5 mulai code-nya. Untuk yang 4 dan 3 itu masih typing. Oke, Sila, gimana? Ada mau ditanyakan? Mister, hashtag tuh buat apa, Miss? Hashtag Buat keren. yang mana? Yang mana coba? Mister. Enggak, soalnya kan kode sebelumnya pakai hashtag, kode sebelumnya lagi pakai hashtag. Kalau Oh, dari ini gitu.
Artinya ketika di hashtag itu di komen. Kita nyebutnya itu bahasanya komen. Komen itu maksudnya apa? Kalau ada program, ini kan ada kode program nih. Misalnya Mister buat ini dia mendefinisikan variabel atau ngeprint. Print terus Mister ini Lukman, nama Mister ya. Kalau ini di running kan harusnya muncul nama Mister ya, Lukman. Kalau ini dikasih hashtag di depannya, ini maksudnya di komen. Jadi menyuruh si sistem jangan kamu eksekusi tulisan print Lukman ini. Kalau ini di running kosong dia. Kayak nggak ada tulisannya. Itu kayak semacam diabaikan, suruh sistem untuk mengabaikan baris code yang Mister kasih hashtag. Maksudnya itu. Dan ini bisa dibuat hashtagnya itu bisa ditahan kontrol sama dipencet slash. Ya nanti akan otomatis hashtag kayak gini. Kalau mau buka lagi, kontrol dan slash lagi. Pada Itu untuk Makasih, hashtagnya. Mister. Yuk, sama-sama silakan. Oke, siapa lagi tadi? Alvin, gimana Alvin? Ada yang ditanyakan? untuk karyawan Masih belum. Oh, masih belum? Oke. Kalau Messi ada yang mau ditanyakan? laptop back Pak, Bisa ini yang di nomor 2 gimana ya? Nomor 2 yang mana nih? Ini siapa? Messi ya? sate Iya. terima kasih. Coba di screencast Messi yang nomor 2. Nomor 2 bukannya yang tadi Messi belum ya nomor 2 ya? Iya, belum. Oke, wait, Mister balik lagi. Nomor 2 ini yang pertama terdiri dari 1 dan 0. Sinyal ya, karena sinyal dalam komputer itu 1 dan 0 saja. Kemudian ini interpreter. Nama sistem atau program khusus yang digunakan Python untuk menerjemahkan code yang kita tulis itu disebutnya interpreter. Biar bisa si Python ini memahami apa yang kita tuliskan di dalam code-nya. Ini variabel tipe. Ingat kayak kejadian error tipe data string ditambah integer itu error, maka dia bisa mendeteksi dari nilai tipe datanya. Dan operator terakhirnya itu plus Perbaiki kesalahan dalam yang bisa digunakan untuk menemukan jumlah angka dan menggabungkan string. Kalau coba di running, ya. Jangan sampai salah tulis, kita menggunakan bahasa Indonesia semua ya. Tidak ada yang pakai bahasa Inggris. Nah, kita berumah ya. Oke, sekarang lanjut ke yang nomor 3, 4. Mister tunggu di nomor 5. Nah, udah nomor 5. Udah pada nomor 5 ya? Udah pada masuk ke nomor 5 belum? Oke, Ya. good. Nah, nomor 5 itu Tadi 3 nomor. kita untuk ngapain ya? Membenerin program lagi. Nah, ini boleh pakai yang tadi ya, slicing dengan menggunakan indeks, dihitung saja. Barbaranya itu di indeks keberapa, kemudian Michaelnya di indeks keberapa, Stannya indeks keberapa. Ini menggunakan slicing index. Tulisannya apa nih? Barbara, Michael, Stan. Oke, hati-hati jangan sampai kelebihan ke spasinya tanpa ada spasi. Michael indeks 2. Silakan di ini. 3. Dimulai dari 0 ya indeksnya. Dimulai dari 0 indeksnya. Oh ya. Jangan sampai salah ngitungnya. Berarti Barbara indeks 0. Michael 1, Stan 2. 10. Oh ya. Ayo, masih ingat ya ngitung indeksnya gimana? Indeks itu dihitung per huruf. Kalau Barbara, B indeks ke 0, A indeks ke 1, R indeks kedua, dan seterusnya. Jadi per huruf bukan per kata ya indeks itu. Per karakter, koma juga masuk indeks ya. Hati-hati. Jadi kalau mau ngitung ini Barbara, Mister coba zoom. B indeks ke 0, A 1, R 2, B 3 dan seterusnya. Oke, ada yang bertanya sepertinya? Siapa yang bertanya? Oke, Haidar gimana? Oke, Haidar bagian Haidar ini udah berapa kali nyoba Haidar? Kalau udah yang kedua kali tunggu Mister mau coba. Iya, ini yang kedua. Udah, bentar. Kita coba bahas aja ya. Ini bintang keberapa? Bintang 1. Mantap. Bintang 1. Nanti kalau salah lagi soalnya nanti dia jadi merah.
Yang pertama res bilangan bulat. Artinya maksudnya dia menghasilkan tipe data bilangan bulat, tipe data desimal, tipe data string, atau dia error, gitu ya. Nah sekarang kalau yang bilangan bulat pastikan dia int, integer berarti. Kalau mau dikonversi pakai int. Yang ini dulu res sama dengan int input, kemudian 4 kali res. Nah ini bisa jadi int ini, karena kita udah mengkonversi ke dalam integer. Oke, kecuali kalau input doang nggak pakai int dia jadi error. Ya, kemudian ini int 4000. Nah ini 1000-nya ini yang bikin salah, ini bikin error. Kenapa? int itu nggak menerima tulisan, int hanya menerima argumen angka doang. Kalau tulisannya 1000 ini dia nggak akan terima, dia bikin error. Kemudian res 82,5 ditambah 10, nah ini ada koma berarti pecahan. Kemudian apalagi ini int 152,5, udah jelas ya, int berarti dia bulat. Kemudian input sum, nah nggak ada konverternya, berarti dia defaultnya adalah string. Default dari input to string. Resnya 241,4,3 241,4,3 ini string dikalikan 5. String kalau dikalikan 5 itu sama-sama juga jadinya string, nggak bakalan jadi angka ya, berarti ini masuknya ke string. Nah sekarang coba Mister cek dulu apakah ini udah benar. Oke, udah benar. Jadi inputannya kurang lebih seperti ini ya, Haidar. Kalau mau ngelihat koreksi, hati-hati yang nomor yang bagian tulisan attempt itu cukup sekali dulu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ragu-ragu, kita bahas aja. Karena kalau yang ketiga kalinya dia jadi error nanti, nggak bakalan jadi bisa dibenerin lagi. Karena dikasih kesempatan 2 kali saja. Makasih Mister. Oke, clear ya Haidar? Oke, yang lainnya gimana? Mister coba cek dulu progresnya. Oke, mantap. Udah masuk nomor 5 semua. Udah separuh jalan. Oh ini ya, 01. Oke. 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini yang nomor 5 siapa ini? Lito, Koma, Alvin, Axel, dan Messi. koma ini enggak ketujuh kan? Oke, nomor 5. Mister baik ke nomor 5 dulu. Nomor 5 lagi. Berarti koma enggak ketujuh. Hati-hati, koma spasi itu termasuk karakter ya. Jadi tetap ada indeksnya, hati-hati. Harusnya nomor 5 itu kalau indeksnya ngitungnya udah bener, udah oke nih. Coba Ya, kalau sini, berat berarti dia nol. Nol. BARBARA. Ada 7 kan, 7 karakter. Oh banding 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir adalah sebelum yang di bagian A. Jadi ditambah 1. Kemudian ini kalau yang Michael, kalau dia komanya ke 7, berarti spasi di 8, 9 Michael itu. Dimulai dari angka 9. Kemudian ada berapa karakter? M, I, C, H, A, E, L. 7. Berarti 16. Ditambahkan aja dengan karakternya. M, I, C, H, A, E, L. Ada 7. Itu tambah 9, 16. Oke, selanjutnya adalah yang stand. 16 itu adalah di spasinya ya, udah. 16, 17, 18, 19, 20, 21 sama ditambah 4 huruf berarti 25. Harusnya ada benar, coba ya kita cek. User salah ngitung, jangan-jangan. Oke, udah benar. 8. Hati-hati ngitungnya itu, kalau yang pertama adalah indeks di awal huruf, kalau yang terakhir adalah 1 indeks ditambah indeks terakhirnya. Oke Ryu, gimana Ryu? Mister ini udah benar atau enggak ya Mister? 8 itu masih belum efisien tuh. Ada gaji bulanan yang diinitiate 2 kali. Ya kan? Harus kalau satunya udah disimpelin, yang nomor 2-nya udah dihapus aja Ryu. Kan Ryu udah benerin tuh yang nomor 1.
ada INT-nya juga, ada konverternya. Berarti baris kedua udah nggak penting. Begitu pula yang di liburan. Liburan itu bisa dikonverter langsung kan, dikonversi langsung kan, menggunakan konverter. Berarti INT aja ya yang di liburan yang kedua ini ya. Liburan keduanya hapus, jadi digabungkan sama kayak yang di baris pertama INT-nya. Kan sama-sama hanya konversi aja kan di baris ketiga, sama kayak yang gaji Yang bulan. mana ini? Yang baris kedua. Baris kedua itu kan belum ada konverternya. Masih Berarti input aja. INT ya. Di depannya ya benar INT. Iya. Oke. INT habis itu ini. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya harus lengkap ya. Jangan dibuka tapi nggak ditutup, bahaya. Harus itu dihapus. Jadi dibuat harus berapa syaratnya? Lebih kecil dari 6 baris. Iya nggak sih? Syaratnya tuh nggak boleh lebih dari 5 berarti, harus kurang dari 6 berarti maksimal 5 baris. Riu, kurang satu lagi Riu, apa yang bisa digabungin? Kebanyakan ini kebanyakan barisnya nih. Ada satu lagi variabel yang nggak perlu, dia bisa langsung digabungin. gaji hariannya ini. Gaji hariannya ya nggak perlu gaji harian, jadi kita langsung gabungin aja rumusnya. Gaji bulanan per bulanan dikali liburan. Kebayang? Mister nyampainya gitu. Nah, Gaji ketemu ya. harian Nah, itu kan per bulanan gitu. Iya, per bulanan dikali liburan. Itulah nanti gaji liburan. Jadi kita nggak perlu lagi gaji harian. Kan rumusnya nggak panjang. Oke. Sekarang coba gaji nomor 6. 6. Gaji bulanan per bulanan. Maksudnya Bukan gaji harian ya, gaji bulanan per bulan. 29.300. Bukan gaji harian per bulan. Maksudnya banyak hari libur. Bukan, maksudnya yang di bagian pembilangnya itu, pembilangnya itu dihapus dulu. Gaji bulanan per bulanan, baris keempat. Bukan gaji harian per gaji bulanan, gaji bulanan per bulanan. Gaji bulanan itu udah ada tuh. Gaji bukan pakai strip, pakai underscore yang bawah. Gaji bulanan. Gaji bulanan. Gaji bulanan Per bulanan. Bulanan. Oke. Sip. Coba saya rangin dulu. Coba dirangin dulu. Terus Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nih? Siapa nih? Haidar? Itu tadi udah. Siapa? Alvin? Kenapa Alvin? Oke, mantap. Ada yang ditanyakan? Yang nomor 6 ini kok udah bener tapi kok masih belum bisa. Yang nomor 6 itu harus lebih kecil daripada 6 baris ya. Nah, ini punyanya Alvin masih barisnya ada 6. Minimal maksimal 5 baris Alvin. Dikurangi lagi. Ada variabel yang nggak perlu, jadi langsung digabungkan aja. Yang baris keempat itu gaji harian sama dengan gaji bulanan per bulanan, itu gabungkan saja sama yang variabel di baris kelima. Jadi gaji bulanan per bulanannya di cut, terus dikopikan, di paste di bagian gaji hariannya. Kebayang nggak? Bingung nggak maksudnya? Nah ya, di cut, kemudian masukkan di bagian gaji liburannya, kan sama aja tuh. Nah, jadi baris keempatnya dihapus. Baris empatnya dihapus dulu karena kan udah nggak perlu lagi. Di stop dulu. Baris keempatnya dihapus karena udah kita nggak perlu lagi, udah digabungin sama gaji liburan. Oke. Nah, itu kira-kira. Jadi optimasi ini dia ngelihat dari jumlah barisnya juga ya, teman-teman ya. Oke, mantap. Oke, Sila gimana Sila? Mister, kira-kira benar gak atau ada yang kurang? Oke, kita baca dulu ya. Bintang yang terakhir. Teori ya? Oke. Oh iya, teori ini. Oke, bentar Mister mau lihat dulu ininya ya. Oke, soalnya jam mingguan.
Integer. Program menghitung gaji yang diinginkan seorang programmer selama sebulan. Jam yang diinginkan. Yes, benar. Terus salah satu variabel menyimpan gaji seminimal mungkin. Enggak, benar. Oke. Jika gaji yang diminta lebih dari maksimum yang mungkin, maka aplikasi tidak disetujui. Ya. Terus bawahnya lagi pilihan dua pilihan ke bawah. Jika gaji yang diminta sama dengan maksimum, maka aplikasi disetujui. Coba lihat di bagian rumusnya dulu. Sila. If gaji bulanan lebih besar daripada gaji maksimum, itu tidak disetujui. Nah sekarang kalau yang sama dengan, menurut Sila disetujui apa enggak? Disetujui. Iya, disetujui karena dia enggak lebih besar. Oke, terus yang terakhir, jika kurang dari gaji kurang dari gaji maksimum. Oh iya, salah. Oke, harusnya udah benar sih itu. Coba ya. Udah, insya Allah. Oh iya benar. Oke. Kasih Mister. Yuk sama-sama. Udah selesai Sila. Oke, mantap Sila. Good job. Oke, kita lihat dulu nomor 7. Oke, nomor 7. Oke, nomor 7 dari scratch nih. Oke, nomor 7 ini buat tugas aja nih, seru nih. Nomor 7, nanti bisa teman-teman lihat aplikasinya di bagian-bagian sebelumnya. Dia konsepnya sama. Nomor 7 ini, dia nomor 7 menginput gaji bulanan, input jam kerja, kemudian tinggal dikalikan aja. Dan ingat, hintnya adalah, ingat kalau angka atau operator aritmatik itu dia harus dikonversi dulu ke dalam benar-benar tipe data numerik. Bisa float, bisa integer. Nah, yang kita pelajari kemarin masih integer. Berarti konversi dulu ke integer. Baru nanti dikalikan. Muncullah nanti di bagian hasilnya ukuran premium itu sekian. Nah, kurang lebih kayak gini. Rumusnya, rumus perkaliannya itu ada di bagian bawah ya. Menghitung bonus titik 2 gaji kali 0,01 kali gaji ARK. Oke, hintnya seperti itu. Nanti H-2 seperti biasa Mister akan periksa. Kalau nanti masih belum ada progresnya, Mister akan kasih untuk bagian kunci jawabannya. Tapi usahakan dulu teman-teman bisa mengerjakan dulu ya. Usaha dulu. Nanti kita akan coba, Mister akan coba kirimkan di H-2-nya supaya nanti bisa membantu sebagai referensi. Oke, gimana? Tadi ada yang bertanya ya? Ada yang mau tanya? Messi mau bertanya? Nggak jadi? Oke. Belum ada? Dan kita coba cek terakhir untuk progresnya apakah ada yang masih stuck di bagian bawah. Oke, ada nomor 6 lewat. Ada tinggal 2 lagi ya. Nomor misalnya Pak, Yap. Ini yang soal nomor 6. Nomor 6. Kenapa ini udah nomor 6 barisnya harus 5 baris di 6 Messi. cuman belum bisa. Iya, karena barisnya diminta cuma 5. Kalau Messi masih 6 baris. Jadi gabungkan lagi variabel yang bisa digabungkan ke dalam satu variabel. Silahkan digabungkan. Coba yang mana menurut Messi yang bisa digabungkan lagi? Kalau tadi kan Yang kita ini. menggabungkan fungsi. Sekarang Yang kita 5. menggabungkan rumus. 5 Rumus sama mana yang bisa dimasukkan? Nomor 6. 5 sama 4 mungkin. 4 sama nomor berapa tadi? 5. 4 sama 5. Iya, benar. Jadi rumus di nomor 4 sama 4 nomor sama 5 itu 5. digabungin. Ya, coba digabungin. Digabunginnya gimana? Mister mau lihat. Jadi kita ini lagi main untuk bagian implement code-nya nih, mainin di bagian logiknya dikit. Coba digabungkan supaya nanti dia hasilnya hanya satu variabel aja, nggak perlu 2 baris variabel. Jadi gimana? Oke. Gimana? Soal mana tuh ininya? Codingnya.
digabungkan mana hasil penggabungannya? Udah hilang tadi. Kok hilang? Sama tekan. Oke. Digabungkan ya. Jadi tadi kan yang harian tadi rumusnya gaji bulanan per bulanan tuh. Nah, itu digabungkan, dimasukkan ke rumus gaji liburan semua. Jadi nanti gaji liburannya gaji bulanan per bulanan dikali liburan. Nah, harusnya sih udah clear tuh. Sama menggabungkan fungsi INT tadi ya. Oke, ini Mister mau coba cek terakhir untuk progresnya. Nomor 6 kebayang ya. Jadi nomor 6 itu hintnya menggabungkan fungsi INT tadi dengan fungsi yang input, kemudian menggabungkan rumusnya. Rumus liburan rumus gaji bulanan sama rumus harian ya, gaji harian dengan gaji liburan digabungkan. Nanti insya Allah dapet. Oke, good. Udah progresnya udah kebanyakan, udah masuk ke yang nomor 7. Bagi yang belum selesai nomor 7, nanti bisa diselesaikan di rumah sebagai tugas. Bagi teman-teman yang lain yang sudah lewat nomor 7, silahkan untuk dilanjutkan ke bintangnya ya. Karena bagus banget tuh buat yang ini, buat apa itu namanya? Latihan-latihan. Supaya bisa terus nge-review apa yang udah kita pelajari kemarin-kemarin. Oke, sebelum Mister tutup, berhubung udah waktunya hampir zuhur, udah setengah 12. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau didiskusikan? Untuk materi struktur bersarang udah kebayang semua ya. Tujuan kita untuk membuat codingannya jadi lebih simple. Tapi bukan untuk membuat dia jadi tergabung semua, akhirnya sulit dibaca. Bukan itu tujuannya. Tapi lebih ke arah simplifikasi code supaya mudah terbaca. Dan gak lagi ini ya bertele-tele membuat variabel yang sama 2 kali, 3 kali, dengan fungsinya juga nanti tujuannya adalah hal yang serupa. Oke, belum ada? Oke, kalau tidak ada, Mister akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang lain silakan nanti diteruskan di nomor 7 dan nomor 6 sama 7 yang latihan sebelumnya juga sangat menantang itu karena dia mulai dari scratch dari awal. Teman-teman harus berangkat dari algoritmanya, jangan lupa itu, baru nanti masuk ke dalam implementasi code-nya. Nah, untuk struktur bersarang sekali lagi Mister sampaikan tujuannya untuk simplifikasi code tapi bukan untuk membuat code-nya jadi sulit untuk dibaca. Itu ya yang perlu dipegang. Jadi jangan semuanya disimpelkan dibuat satu baris panjang kita susah bacanya. Oke, mungkin untuk teman-teman kita pada siang hari ini Mister cukupkan dulu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya udah bergabung dengan Mister, belajar bareng, seru-seruan bareng terkait dengan pembelajaran kita di Python Pro yang pertama, materi konstruksi bersarang. Kalau ada pertanyaan di luar kelas silahkan hubungi Mister via WA atau via Marsagram. Oke, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan di jam dan waktu yang sama. Goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, Terima kasih banyak, Mister. Sama-sama. Terima kasih, Mister. Ya. Selamat siang, Mister. Selamat siang.